Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak Kepala Min 7 Ponorogo yang kami hormati, Ibu-ibu Kepala RA, BA, TA, TK, beserta segenap Dewan Pengasuh yang kami hormati, seluruh panitia Ajang Kreasi Anak Soleh Indonesia tahun 2022 di Ponorogo yang kami hormati, para peserta atau calon peserta aksi, adik-adik PKB yang saya sayangi dan saya banggakan. Puji syukur alhamdulillah, marilah kita banggakan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan rahmatnya yang diberikan kepada kita semua, sehingga hari ini kita bisa dipertemukan meskipun lewat jalur udara atau daring atau online. Namun semua itu tetap patut kita syukuri. Untuk itu marilah rasa syukur ini bersama-sama kita ucapkan dan baca alhamdulillahirabbil alamin. Salat dan salam semoga tetap tersandarkan pada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatun hasanah bagi kita semua. Semoga dengan ittiba terhadap beliau kita dihabis pada umatnya dan mendapatkan pertolongan yang berupa syafaatnya besok di yang Ibu-ibu Kepala RA serta Dewan Pengasuh dan adik-adik calon peserta aksi 2022 di Ponorogo yang berbahagia, sebelumnya tidak lupa kami haturkan terima kasih, apresiasi yang setinggi-tingginya atas kerjasama ini, sehingga acara aksi tahun 2022 bisa terselenggara dengan baik. Semuanya itu bisa terlaksana berkat kerjasama dan dukungan dari ibu-ibu Kepala RA, ibu guru Dewan Pengasuh serta adik-adik yang saat ini masih duduk di tingkat RA, BA, TK, TK yang sederajat ya. Jadi sekali lagi kami apresiasi dan kami memberikan terima kasih yang sebesar-besarnya. Kemudian yang kedua, terima kasih atas kepercayaan diberikan kepada kami. Kemarin kami sudah sampaikan surat permohonan untuk delegasi peserta untuk mendaki lomba di 7. Terima kasih sudah diterima dengan baik dan beberapa sudah masuk di link pendaftarannya. Nah, itu bagi yang belum, monggo silakan untuk segera mendaftarkan putra putrinya ya, untuk mengikuti ajang kreasi anak di 7 Ponorogo. Ibu-ibu Kepala RA, Ibu Guru Dewan Pengasuh serta adik-adik yang berbahagia. Untuk selanjutnya perlu kami sampaikan bahwa ajang kreasi anak soleh tahun 2022 ini kita laksanakan bersamaan dalam rangka memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad tahun 1443 Hijriah bertepatan dengan tahun 2022 Masehi. Ada beberapa yang perlu kami sampaikan sebelum kami sampaikan teknis dan beberapa informasi yang diperlukan untuk pelaksanaan lomba pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2022. Yaitu yang pertama, ada beberapa yang jadi terkait apakah lomba ini boleh diikuti oleh anak kelas A
Sebelumnya kami mohon maaf untuk tahun ini karena kapasitas yang kami miliki belum memenuhi untuk kelas A dan kelas B sekaligus. Maka untuk tahun ini hanya kita peruntukkan untuk adik-adik yang sekarang sudah duduk di kelas B, RA, BA, TA, dan TK. Nah itu sekali lagi kami mohon maaf dengan tidak mengurangi rasa hormat dan mengurangi kesempatan adik-adik untuk berkreasi. Semoga kedepannya kita bisa menambah akses lagi atau menambah kapasitas lagi sehingga bisa untuk melaksanakan lomba secara keseluruhan untuk kelas A maupun kelas B. Nah, Ibu-ibu dan adik-adik peserta lomba aksi tahun 2022 yang berbahagia, ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Kami jelaskan dalam teknis pelaksanaan lomba yang insya Allah akan kami laksanakan pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2022. Untuk itu hari ini kita sampaikan technical meeting sederhana ya, atau penjelasan sederhana terkait dengan ajang gerasi anak soleh tahun 2022 untuk anak tingkat TRA-BH, TH, TK, wilayah Kecamatan Jetis dan sekitarnya, khususnya untuk kelas B di Ponorogo. Nah, apa saja yang perlu kami sampaikan? Yang pertama adalah terkait dengan cabang lomba. Untuk cabang lomba yang akan kami lombakan sesuai dengan edaran atau proposal yang sudah kami kirimkan. Yang pertama adalah yaitu lomba mewarnai. Kemudian yang kedua adalah lomba stafet atau hafalan surat pendek. Kemudian yang ketiga adalah lomba hafalan doa harian. Dan yang keempat atau yang terakhir adalah lomba fashion show. Jadi untuk lomba yang kami laksanakan pada tahun 2022 ini meliputi 4 cabang lomba tersebut. Nah, Ibu-ibu dan juga peserta lomba aksi tahun 2022 yang berbahagia. Nah, sebelum kami sampaikan teknis pelaksanaan dan penilaian lomba, perlu kami sampaikan terlebih dahulu yaitu terkait dengan fasilitas yang diterima oleh peserta. Yang pertama, insya Allah akan mendapatkan door prize yang menarik. Dengan catatan selama door prize-nya masih tersedia. Sebenarnya kami sudah menyediakan cukup banyak, cuma sampai hari ini belum tahu yang daftar sudah berapa karena kami amati belum banyak yang daftar, sehingga silakan untuk segera mendaftarkan diri sehingga bisa kita kalkulasi untuk door prize-nya. Jadi insya Allah peserta akan mendapatkan prize yang menarik. Kemudian yang kedua mendapatkan piagam kepesertaan. Jadi seluruh peserta insya Allah akan mendapatkan piagam kepesertaan mengikuti lomba aksi 2022 di Menuju Ponorogo. Kemudian yang ketiga mendapatkan piagam penghargaan dan piala untuk juara 1, 2, dan 3. Jadi untuk juara 1, 2, dan 3 kita sediakan piala dan juga piagam penghargaan. Kemudian yang keempat, piagam penghargaan untuk juara harapan 1, 2, dan 3. Kemudian berikutnya yang tidak kalah penting bahwa pelaksanaan lomba ini adalah gratis, tidak dipungut biaya. Jadi silahkan untuk segera daftar pada link yang sudah kami kirimkan di grup. Hanya gratis melalui link karena sekarang pendaftaran lebih mudah dengan sistem online ya, sehingga lebih cepat sampai di panitia sehingga bisa direkap atau dikalkulasi.
Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah ini, golden ticket masuk di Min 7 Ponorogo untuk seluruh peserta lomba tahun 2022. Jadi kami mengutamakan yang mengikuti lomba ini mendapatkan golden ticket untuk masuk di Min 7 Ponorogo tahun ajaran 2022-2023. Nah itu Ibu dan para peserta, fasilitas yang kami berikan kepada peserta lomba aksi 2022. Kemudian berikutnya terkait dengan teknik pelaksanaan dan penilaian lomba. Nah, oke, mengingatkan kembali ya. Jadi pendaftaran lomba ini akan kami tutup pada hari Kamis atau terakhir pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 melalui link yang sudah kami sampaikan atau kami bagikan baik itu melalui surat edaran, proposal, brosur maupun lewat WA grup yang kami bagikan beberapa hari yang lalu. Nah, kemudian pelaksanaan lomba insya Allah akan kami laksanakan pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2022, yang mana jadwalnya nanti akan kita sampaikan pada bagian akhir penjelasan technical meeting hari ini. Ibu-ibu dan para peserta yang kami hormati, kemudian berikutnya terkait dengan penjelasan teknis terkait dengan lomba. Yang pertama yaitu terkait dengan lomba mewarnai. Nah, yang pertama untuk lomba mewarnai peserta adalah perseorangan. Jadi individu ya, perseorangan. Tidak boleh dibantu oleh orang tuanya atau oleh ibu gurunya. Seperti tahun lalu kalau karena dilaksanakan di rumah itu kreasinya bersama ya sebenarnya. Kalau saat ini pesertanya adalah mandiri, dilaksanakan sendiri, dikerjakan sendiri. Kemudian yang kedua, kertas dan sketsa gambar disediakan oleh panitia. Kemudian selanjutnya peserta menulis nomor undian, nama dan asal sekolah pada kertas gambar yang sudah disediakan tadi. Nah, kapan nomor undian didapatkan? Nomor undian didapatkan nanti ketika waktu registrasi ulang atau daftar ulang sebelum pelaksanaan lomba yaitu tanggal 12 Maret 2022. Jadi ketika datang pertama kali nanti langsung daftar ulang, kemudian mendapatkan nomor. Kemudian peserta membawa alat pewarna sendiri. Alat pewarna boleh krayon, boleh pensil warna ataupun spidol warna, sesuai dengan apa yang dimiliki oleh peserta. Jadi boleh menggunakan krayon, boleh menggunakan spidol, boleh menggunakan pensil warna. Kemudian untuk kriteria penilaian lomba mewarnai itu meliputi 3 macam. Yang pertama adalah keserasian. Keserasian itu gambar dan warna, kemudian gambar dan warnanya adalah sesuai. Kemudian dan yang kedua terkait dengan keindahan, dan yang ketiga adalah kebersihan. Itu penjelasan terkait dengan lomba mewarnai. Kemudian berikutnya adalah lomba tahfidz atau hafalan surat pendek. Kriterianya untuk lomba tahfidz yang pertama adalah pesertanya adalah perseorangan. Yang kedua, peserta tampil sesuai dengan nomor undian. Apa nomor undian didapatkan? Waktu registrasi ulang pada hari H sebelum pelaksanaan lomba. Jadi nanti daftar menuju ke pos daftar ulangnya masing-masing lomba, nanti ada 4 meja, ya silahkan nanti menuju ke lomba yang diinginkan. Nah, setelah mendapatkan nomor undian, kemudian antri ya nanti sambil menunggu. Nah, kemudian untuk tampilnya nanti sesuai dengan nomor urut undian dan membaca satu surat sesuai dengan undian yang diambil. Artinya begini ya, ketika peserta mau tampil, misalkan dipanggil nomor peserta 01, silakan mengambil undian surat yang mau dihafalkan. Jadi nanti disediakan undian untuk surat. Nah,
suratnya apa saja? Surat yang dihafalkan adalah surat At-Takasur dan Al-Kafirun. Jadi nanti ada dua pilihan surat itu. Jadi nanti peserta mengambil, kemudian setelah mengambil nanti diserahkan ke juri, kemudian peserta menghafalkan surat sesuai dengan hasil undian yang diambil tadi di depan juri. Kemudian untuk kriteria penilaian itu meliputi 4 macam. Yang pertama adalah fasohah, fasihan ya. Jadi makhorijul huruf dan sebagainya. Kemudian yang kriteria kedua adalah tajwid, kemudian kelancaran, dan yang terakhir adalah adab. Jadi ada 4 macam untuk kriteria nilainya. Itu terkait dengan lomba tahfidz. Nah, berikutnya adalah lomba hafalan doa harian. Lomba hafalan doa harian peserta yang pertama adalah pesertanya adalah perseorangan, sama seperti tadi ya. Kemudian yang kedua peserta tampil sesuai dengan undian dan membaca satu doa sesuai undian yang diambil. Doa yang dihafalkan adalah doa bercermin, doa ketika mendengar petir, doa masuk dalam masjid, dan doa sesudah berwudu. Jadi peserta menguasai 4 doa ini. Kemudian nanti ketika tampil itu yang dibaca nanti adalah doa sesuai dengan nomor undian yang diambil, sama seperti dengan yang tadi. Nah, kemudian yang ketiga untuk penilaiannya itu meliputi fasohah, kemudian tajwid, kemudian kelancaran dan adab. Ini sama dengan yang tadi. Ibu-ibu dan adik peserta aksi 2022. Kemudian untuk lomba yang terakhir adalah lomba fashion show. Penjelasan untuk lomba fashion show yang pertama, peserta adalah perseorangan. Apakah boleh tampil berdua? Kalau memang itu fashion show itu kan penilaiannya adalah perseorangan. Jadi pesertanya adalah perseorangan. Kemudian peserta tampil sesuai yang kedua, peserta tampil sesuai dengan nomor undian. Kemudian peserta membawa lagu pengiring sendiri, jadi lagunya disiapkan sendiri yang biasanya untuk latihan, yang digunakan latihan di sekolah atau di rumah. Dan diserahkan pada panitia ketika daftar ulang ataupun ketika mau tampil. Itu untuk bisa diserahkan melalui flash disk ya, dan nanti dikopi oleh panitia ke bagian panitia. Nah, kemudian busana yang dipakai untuk anak laki-laki adalah muslim dan yang perempuan adalah muslimah, karena tema kita adalah pesta muslim dan muslimah. Kemudian yang terakhir penilaian meliputi keserasian. Keserasian itu antara busana, lagu, gerak, itu serasi ya. Kemudian body language, bahasa tubuh, gerak-gerik dan sebagainya. Kemudian ekspresi, mimik ya. Oke. Ekspresi. Nah, ibu-ibu dan para peserta aksi 2022 yang berbahagia, demikian terkait dengan penjelasan teknis terkait lomba ajang kreasi anak Indonesia tahun 2022 di Tujuh Ponorogo. Untuk selanjutnya kami sampaikan jadwal kegiatan lomba pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2022. Nah, keseluruhan lomba tadi akan kami laksanakan secara tatap muka atau luring. Jadi pelaksanaannya di Min 7 Ponorogo, di gedung Min 7 Ponorogo. Terkait dengan tempat dan sebagainya nanti semuanya bertempat di Min 7. Nanti akan ada petunjuk ruangan yang akan digunakan ketika pelaksanaan lomba. Adapun time schedule atau waktunya kita atur sebagai berikut: jam 7 sampai jam 8
kita laksanakan registrasi atau daftar ulang untuk seluruh peserta. Silakan nanti peserta yang sudah mendaftar online terdaftar ulang pada pos-pos lomba yang sudah kami sediakan. Jadi ada tempat. Kemudian yang kedua, pada pukul 8 sampai 8.30 nanti kita laksanakan pembukaan atau acara pembukaan. Kemudian jam 8.30 sampai jam 10 adalah pelaksanaan lomba selama 90 menit. Insya Allah cukup ya untuk melaksanakan tahapan lomba itu. Kemudian setelah pelaksanaan lomba selesai, nanti akan direkap hasil lomba oleh panitia dari masing-masing cabang lomba. Dan setelah itu kita umumkan hasil lomba untuk masing-masing cabang tadi maksimal pukul 11 siang. Nah itu Ibu dan para peserta lomba aksi 2022 terkait dengan time schedule atau waktu pelaksanaan lomba. Nah, untuk berikutnya kami harap kami himbau sekali lagi untuk segera mendaftarkan putra putrinya via online ya, melalui link-link yang sudah kami sampaikan di proposal maupun di brosur, dan juga link yang sudah kita sampaikan di grup C2023 yang buat. Saya kira itu untuk penjelasan teknis hari ini yang sudah kami sampaikan. Apabila ada informasi yang kurang jelas atau perlu ditanyakan lagi, silakan share atau tanya di grup C2023 yang sudah kami siapkan. Insya Allah kami akan bantu untuk menjawab dan menyelesaikannya. Saya kira itu tinggal meeting yang bisa kami sampaikan pada hari ini. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Selamat mengikuti lomba, selesaikan dulu pendaftarannya sehingga segera bisa kita kalkulasi peserta yang akan mengikuti lomba satu. Demikian kami atas nama panitia, apabila ada kekurangannya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Marilah dan kalau meeting ini kita tutup bersama dengan bacaan pamit. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.